Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azila Raffi dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam NIM 1251330055. Oke, jadi saya di sini akan mewawancarai seseorang yang bertemakan tentang komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Jadi sebelum kita masuk untuk mewawancarai seseorang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Jadi komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi dengan diri sendiri. Ya, pokoknya istilahnya kita ngobrol sama diri kita sendiri. Nah, itu termasuk komunikasi intrapersonal. Contohnya adalah kayak kita sedang berdoa atau kita sedang bermeditasi atau kita sedang sedang merenung. Nah, itu termasuk komunikasi intrapersonal. Nah, yang kedua, komunikasi interpersonal. Nah, kalau komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antara orang lain dengan orang lain atau individu dengan individu lain. Nah, itu termasuk komunikasi interpersonal. Contohnya adalah seperti ngobrol teman dengan teman, atau saya ngobrol sama orang lain, itu termasuk komunikasi interpersonal. Atau kita lagi ngobrol di warkop, atau kita lagi berdiskusi di kelas. Nah, itu termasuk komunikasi interpersonal. Jadi untuk pengertiannya cukup segitu. Kita akan lanjut untuk mewawancarai seseorang. Oke, let's go guys. Oke, jadi saya sudah bersama saudari siapa? Mukita Hanifa. Jadi Mukita Hanifa ini adalah mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi manajemen pendidikan yang sekarang sudah semester 7. Oke. Jadi di sini saya akan mewawancari Kak Mukita tentang komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Menurut Kak Mukita, apa yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Nah, menurut saya izin menjawab dari pertanyaan Raffi. Menurut saya komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi jadi antar diri sendiri gitu. Contohnya kalau misalnya lagi mempertimbangkan sesuatu, contohnya mempertimbangkan mau beli sesuatu dan lain-lain, itu contoh komunikasi intrapersonal. Oke. Jadi menurut kamu kita itu komunikasi intrapersonal kayak lagi ngobrol sendiri atau lagi merenung, bisa begitu guys. Pertanyaan yang kedua itu, seberapa sering kamu kita berdialog dengan diri sendiri sebelum mengambil keputusan? Menurut saya kalau menurut saya ya, saya sendiri cukup sering ya kalau komunikasi intrapersonal, karena itu kan komunikasi antar diri sendiri. Contohnya itu kayak kita tadi lagi mau mempertimbangkan sesuatu yang kita beli. Nah, terutama perempuan kan ya, banyak banget yang dibeli gitu. Iya, betul. Oke. Untuk yang pertanyaan ketiga, bisa ceritakan contoh saat komunikasi dengan diri sendiri membantu Anda menyelesaikan masalah. Gimana tuh caranya? Misalkan ya, kita mau beli sesuatu. Nah, mau beli sesuatu itu kan kita harus tahu dulu kita mau beli di mana, kita mau beli pakai apa, misalnya pakai QRIS, cash dan lain-lain. Jadi kita tuh kalau misalnya lagi mau beli sesuatu, pasti kita komunikasi dulu dengan diri kita sendiri. Nah, aku sendiri caranya itu kita komunikasi dengan diri sendiri, terus aku nyusun langkah-langkah kecil buat melakukan sesuatu tersebut. Gitu ya kamu kita ya. Oke, siap kamu kita. Oke, jadi itu tentang materi intrapersonal. Dan selanjutnya ada soal-soal, bukan soal sih, saya akan menanyakan tentang interpersonal.
Jadi untuk yang materi kedua itu tentang interpersonal. Jadi di sini saya akan menanyakan materi atau pertanyaan-pertanyaan tentang materi interpersonal. Yang pertama itu ada perbedaan interpersonal dan intrapersonal. Menurut kamu kita tuh kayak gimana? Kalau ditanya perbedaan intrapersonal dan interpersonal, kalau intrapersonal itu komunikasi yang terjadi antara diri sendiri. Kalau misalnya interpersonal itu komunikasi yang terjadi lebih dari 2 orang, atau yang terjadi antara misalnya saya dengan orang lain atau sekelompok orang dengan sekelompok orang yang lain. Oke. Gitu ya kita ya. Oke, yang kedua itu cara membangun komunikasi efektif tuh gimana kamu kita? Kalau menurut saya, menurut saya sendiri ya, cara membangun komunikasi yang efektif dengan orang lain yaitu yang pertama, dengarkan dulu apa yang orang lain ingin sampaikan. Jangan coba kita jeda ya, atau kita skip. Jadi jadi kita mendengarkan dulu apa yang orang lain mau sampaikan gitu. Terus yang kedua, kita juga bisa menyampaikan apa yang mau kita sampaikan dengan clear dan jelas kepada orang lain. Itu sih menurut saya. Oke. Yang ketiga, pernahkah miskomunikasi? Terus cara menyelesaikannya itu gimana? Kalau menurut kamu kita sendiri? Kalau miskomunikasi pasti pernah ya, karena kita ketemu banyak orang dengan prinsip atau pandangan yang berbeda-beda. Okay. Nah, menurut aku cara biar nggak miskomunikasi lagi itu bisa kita klarifikasi dengan jelas gitu, biar nggak ada miskomunikasi gitu. Jangan langsung lewat chat, bisa langsung lewat telepon. Kalau nggak lewat telepon bisa langsung ketemu gitu, biar clear permasalahan. Okay. Terus yang keempat, pentingnya empati dalam komunikasi interpersonal tuh apa? Menurut aku empati itu ngebangun banget komunikasi ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang empati terhadap orang lain, itu akan membuat orang lain tuh saling memahami satu sama lainnya gitu. Terus menurut aku, yang terakhir ini, dampak komunikasi interpersonal yang baik tuh gimana menurut kamu kita sendiri? Nah, itu kalau misalnya hubungan dari komunikasi interpersonal yang baik itu menurut aku dampaknya sendiri, hubungan antara orang lain dengan kita gitu itu akan terjalin harmonis gitu. Itu sih menurut aku. Oke, jadi di sini segitu aja wawancara saya bersama kamu kita. Sebelumnya terima kasih sudah mau diwawancarai. Jadi sekian guys untuk wawancara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.